see the Lord sound high upon the waters of the people of I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne. I see the Lord, I see the Lord. I see the Lord, it's on the high, it's on the high upon the sea of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, ruling forever. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord. It's on the high upon the sea, on the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, ruling forever. Sekali lagi, I see the Lord, I see the Lord. Biar kami melihat Tuhan dalam hidup kami. The Lord, exalt the high upon the sea, and the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, ruling forever. My eyes have seen the King, my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, ruling forever. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, ruling forever. Worship you, oh, Abba Father. Hallelujah, hallelujah. Biar kami melihat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biar mata kami tertuju kepadamu. Biar kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Biar mata kami terus tertuju kepadamu, ya Raja kami, ya Tuhan kami, Yesus. Kau yang bertata di atas puji-pujian emak, Kau yang bertata di atas penyembahan kami, Kau yang hadir dan menjamah setiap kami yang ada di tempat ini. Bentuk hati kami lebih lagi ya Tuhan, supaya kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Sucikan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga telah memilih kami. Siapa kami di hadapan-Mu, sehingga Kau menjadikan kami biji mata-Mu yang berharga di hadapan-Mu. Sehingga Kau mau datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kami, supaya kami peroleh selamat. Karena kasih-Mu Tuhan. Sebab kami ini adalah milik-Mu.
Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dan biar kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan biar firman-Mu hari ini membentuk hidup kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, yang mengerjakan segala sesuatu yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Karena anugerahnya luar biasa sekali ya. Tadi pujian yang kedua tadi sungguh luar biasa sekali. Amin. Katakan bahwa sebab aku ini adalah milik-Mu. Amin. Siapa yang hari ini di sini adalah milik punya Tuhan? Amin. Kita semua itu milik punya Tuhan. Amin. Dan apa sih yang bisa dipertahankan dalam hidup kita? Tidak ada. Tapi ketika kita nyanyi lagu ini enak sekali, tapi prosesnya itu paling sulit. Amin. Karena prosesnya itu adalah bagaimana kita merotokkan daging kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 yaitu tentang buah roh. Sebenarnya buah roh ini adalah bagaimana hidup kita, karakter hidup kita ini dibentuk. Kalau karakter kita, hidup kita ini sudah dibentuk Tuhan, dan kita akan menghasilkan buah roh. Amin. Dan yang keluar dari ini semua adalah karakter yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Akan saya bacakan ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih. Kenapa kasih yang pertama? Karena kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Kita diciptakan oleh karena kasih. Kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Amin. Dan kasih, dalam kasih kita bisa membangun segala sesuatu. Saudara membangun keluarga harus didasari dengan kasih. Bahasa Inggrisnya love, ya, cinta. Amin. Itu adalah dasar. Kalau segala sesuatu sudah tidak ada kasih, udah hambar. Amin. Dalam keluarga kalau nggak ada kasih, udah hambar semuanya. Hubungan persaudaraan, pertemanan, kalau nggak ada kasih, hambar semuanya. Dan semuanya itu harus ada kasih. Tapi bagaimana kasih itu? Apakah yang harus dikerjakan dengan kasih? Kasih adalah dia tidak iri, amin. Dia tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mementingkan diri sendiri. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus ya, 13 ya. Dan dia apa? Dia tidak berdusta, amin. Kasih juga tidak membenci. Bahkan Tuhan berkata bahwa kalau orang dunia, kasihlah sesamamu, kasihlah orang yang mengasihimu ya. Tapi bahkan Tuhan berkata bahwa kasihlah musuhmu, amin. Karena dengan kita mengasihi musuh kita nggak punya musuh, amin. Walaupun mungkin orang memusuhi kita, orang menganiaya kita, tapi kalau kita menabur kasih, orang itu tidak akan bisa memusuhi kita. Amin. Kenapa? Yang mengerti banyak akan dituntut. Setiap kita yang benar-benar hidup bertumbuh dalam Tuhan akan banyak dituntut. Anak-anak Tuhan akan lebih banyak dituntut daripada orang-orang dunia. Karena kita adalah orang-orang yang mengubahkan dunia. Amin. Kita dipanggil bukan untuk serupa menjadi dunia, tapi kita dipanggil untuk mengubahkan dunia. Kalau dunia berkata gigi ganti gigi, tonjok ganti tonjok, copot ganti copot, amin. Apalagi hujat ganti hujat, panas-panasin ganti panas-panasin. Itu dunia. Tapi kalau kita dipanasi kasih es, amin, biar adem, amin. Itulah yang harus kita kerjakan.
Coba kalau kita ini semuanya seperti itu, saya percaya nggak ada peperangan di dunia ini. Amin. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling cekcok, tidak ada ini. Anak-anak Tuhan akan hidup rukun bersama. Dan apa? Berkat Tuhan yang seperti embun dari Bukit Hermon itu akan mengalir. Amin. Tapi kita jangan mau ditipu daya oleh iblis. Karena iblis selalu apa? Iblis selalu akan meninabobokan daging kita. Amin. Iblis akan selalu membangun kedagingan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menuruti kehendak Tuhan. Amin. Tapi kalau kita melakukan kasih, memang ketika orang mau nabur kasih, itu adalah berat. Beratnya apa? Daging yang harus diremukkan, daging yang harus dirontokkan, ego yang harus dilucuti, yang harus direndahkan, harus dipojokkan, nggak diakui. Amin. Bahkan difitnah, bahkan di apapun. Tapi kita harus menabur kasih, dan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Kita akan menjadi lebih dari pemenang ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Saya juga lagi belajar. Dari dulu saya belajar bagaimana saya menabur kasih. Ada orang yang merendahkan saya doakan. Yang utama, kalau ada orang yang musuh kita, mungkin kita nggak bisa nabur apa-apa ya, kasih yang kedua. Yang pertama itu, yang paling mudah adalah doa. Amin. Doakan orang yang musuh kita, doakan orang yang benci kita, doakan orang yang menganiaya kita. Karena kalau kita bisa mendoakan orang itu nanti kita akan lebih mudah mengerjakan segala sesuatu yang lain. Amin. Maka di sini katakan buah roh yang pertama adalah kasih. Karena kasih, Yesus turun ke dunia ini untuk apa sih? Untuk mati di kayu salib. Dagingnya dihancurkan, didera, dicampur, kemudian dipaku di kayu salib. Dia mengambil hukuman ya yang harusnya kita terima supaya kita beroleh keselamatan. Dan ketika dia ambil semua itu, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh anugerah. Maka dari itu kasih, kejarlah kasih. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, untuk kita memperoleh karunia roh, yang utama adalah kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia utama. Buat apa kita dapat penglihatan? Buat apa kita dapat mendengar suara Tuhan? Tapi kalau kita tidak punya kasih, karena dasar dari segala sesuatunya itu adalah kasih. Karunia harus didasarkan juga dengan kasih. Jadi kasih itulah yang utama. Yang kedua adalah sukacita. Saya percaya kalau ada kasih, ada sukacita. Kalau ada cinta, ada sukacita. Siapa yang hari ini jatuh cinta tapi nggak ada sukacita? Setiap orang yang jatuh cinta pasti sukacita. Dia lagi jatuh cinta sama Santi pasti sukacita. Gak mungkin lah, jatuh cinta kok malah tambah beban, berarti ya nggak bahagia. Ya, orang kita ini baru disenangi aja, baru disapa lewat PA. Kalau tadi ngomong dia jemurannya aja udah seneng ya. Dia jemurannya aja udah seneng, apalagi dia disapa orangnya ya. Itulah jatuh cinta. Ketika orang jatuh cinta, di situ ada sukacita. Kalau kita ketemu orang nggak ada sukacita, kita harus pertanyakan, berarti kasih di dalam hidup kita sudah hendak sama orang itu. Amin. Kita harus bersukacita apapun, karena itu adalah buah dari. Dan sukacita itu biar penuh, karena ketika sukacita itu Tuhan itu penuh di dalam hidup kita, kita ini akan memperoleh berkat-berkatnya. Amin. Yang kedua adalah damai sejahtera. Amin. Ada sukacita pasti ada damai sejahtera. Dampak dari sukacita itu damai sejahtera. Ya, kemarin saya lihat foto di grup bagaimana
gereja ini mula-mula ya, awal-awal kita itu dulu sukacita sekali sama Pak Ferry. Bahkan dulu JK itu singkatannya gini, Gereja Jalan-Jalan Kristen Indonesia. Karena apa? Saking seringnya jalan-jalan. Tiap minggu mesti keluar kota. Ya, kadang 2 mobil, 1 mobil. Pernah pergi ke Rani Dongkal itu 1 mobil diisi 12 orang, nanjak lagi. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Karena ada kasih, pertama kasih, kemudian ada sukacita, dan akhirnya apa? Damai sejahtera. Pergi kemana-mana enak, enjoy ya. Kita bisa tertawa bersama, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama, kita bisa ibadah padam. Itu kenapa? Kasih, sukacita, dan bisa. Kalau kita ada kasih, ada sukacita, kita akan bertemu dengan orang santai saja, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bimbang, nggak ada rasa khawatir, amin. Nggak ada rasa, waduh nanti gimana ya kalau ketemu orang itu ya. Kok kita punya kasih, kita dasarnya dari kasih, jadi apa? Kita ketemu orang santai aja, ketemu orang yang memusuhi kita santai aja. Kenapa? Dasarnya kasih. Kalau kita dasar segala sesuatu yang kasih, maka kita akan menikmati hidup. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesabaran. Ini yang kadang kita sedang sering diuji. Kesabaran. Kadang kita cepat marah, ya. Lihat status orang marah. Padahal statusnya bukan untuk kita. Amin. Jadi dulu enak nggak ada HP ya. Saya pernah berpikir bagaimana kalau kita ini hidup tanpa HP. Ya, kira-kira bagaimana ya. Saya pernah HP saya mati seharian. Nggak punya HP, nggak ini. Tengah-tengah ya, tengah-tengah ya, nggak ada ini. Tapi sebenarnya enak juga. Dulu kita nggak ada HP, santai-santai aja. Tapi sekarang manusia sekarang saat ini diperbudak HP. Mungkin termasuk saya nggak mau jujur aja ya. Bangun tidur yang dilihat pertama adalah HP. Kemudian ada apa? WA masuk ini siapa ini? Jangan-jangan ini orang order barang, masuk mungkin order barang. Jangan-jangan ini orang bikin status. Amin. Dan akhirnya seperti itu. Kesabaran kita ini yang harus dipertahankan. Kita harus sabar menghadapi segala macam manusia di dunia ini. Karakter orang ya harus sabar. Maka itu adalah kesabaran. Kesabaran itu juga berarti ketika kita menunggu sesuatu, jawaban doa kita. Amin. Karena tidak sabar, Lot dan istrinya dan anak-anaknya itu tidak sabar. Ketika dia lari dari Sodom dan Gomora, dia tidak sabar. Pengen cepat sampai di tempat yang nyaman, yang enak ya. Ketika Tuhan nyuruh itu jangan lurus ke sana aja, ya. Tapi Lot milih itu ke kota yang situ aja yang lebih dekat. Amin. Kenapa? Karena tidak sabar. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya tidak diberkati keturunannya. Amin. Dia punya anak dari anaknya sendiri. Kenapa? Karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran akan menghasilkan segala sesuatu yang tidak sempurna. Amin. Ketidaksabaran akan menghasilkan sesuatu yang membuat hidup kita semakin berantakan. Tapi ketika kita sabar menghadapi segala sesuatu, hidup kita nggak akan kacau. Amin. Kenapa kita sering bertengkar dengan orang? Kenapa kita sering cekcok dengan orang? Kenapa? Kadang kita tidak sabar. Amin. Bahkan ketika kita mendidik, ya, kita juga harus sabar. Paling enak latihan sabar itu adalah ketika kita mendidik anak kecil membaca, ya. Kadang nggak konsentrasi. Saya pernah gagal waktu ngajar kelas 1 SD yang belum begitu bisa baca. Dia nggak konsentrasi, malah lihat jendela, tak marahi. Akhirnya nggak berangkat les lagi. Amin. Itu adalah
melatih kesabaran. Contoh melatih kesabaran. Amin. Maka kita harus sabar menunggu sesuatu yang dari Tuhan lebih baik daripada kita mengerjakan sesuatu yang bukan Tuhan. Amin. Kemudian apa lagi ini? Kemurahan. Ya. Kita harus murah hati. Minggu kemarin orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Kalau kita pengen mendapat kemurahan, pengen orang senyum kepada kita, kasih senyum. Amin. Tapi kalau kita kasih pengat-pengut ya amarah, maka kita akan mendapatkan pengat-pengut juga. Amin. Kadang di dalam hidup kita ini, apa yang terjadi di dalam hidup kita ini, jangan selalu menilai bahwa orang lain itu salah. Amin. Orang lain itu ini. Orang itu kayak gini. Amin. Tapi yang harus kita nilai yang pertama adalah diri kita sendiri. Amin. Hati kita. Kenapa orang kok bisa menabur sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita? Saya gambarkan ini. Asal mula dari tempat pembuangan sampah itu apa? Asal mulanya itu sederhana. Orang membuang bungkus ya plastik di situ, nggak diambil di situ terus. Kemudian ada orang lewat, ini ada sampah di situ, orang buang, dilempar satu lagi. Kemudian ditambah lagi, dilempar lagi, nggak dibersihkan. Dan akhirnya apa? Disitulah menjadi tempat pembuangan sampah. Amin. Di dalam hidup kita juga seperti itu. Kalau kita ada orang membuang sampah kepada kita, yang harus kita bereskan apa? Hati kita. Amin. Supaya apa? Kita buang aja sampahnya. Dengan cara apa? Kita kasih senyum. Amin. Kita kasih terima kasih. Tapi kalau kita mungkin ada orang membuang sampah dan kita marah-marah, itu namanya kita lempar-lemparan sampah. Itu namanya kita lempar-lemparan sampah. Tapi kalau kita kasih senyum, kita kasih terima kasih, Tuhan memberkati, lama-lama dia akan membuang sampah di hati kita, di hidup kita. Izin. Coba saudara membuang sampah di tempat yang bersih, kira-kira malu nggak? Malu. Nanti akan ketahuan siapa yang membuang sampah itu, ya. Amin. Tapi kalau di tempat sampah yang banyak, orang nggak akan malu. Kenapa? Banyak orang membuang sampah di situ. Amin. Maka yang harus kita bereskan hidup kita, hati kita. Itu kalau kita mau kemurahan dari orang lain, murah hatilah dengan orang lain. Kemurahan. Murah itu nggak harus kita kasih duit. Amin. Murah itu nggak harus kita ngasih tenaga. Yang pertama murah itu ketika kita nabur kasih. Amin. Kita nabur kasih, kita nabur doa, kita mendoakan, itu sudah murah hati. Syukur-syukur kita bisa bermurah hati dengan memberi duit, amin, memberi uang, memberi berkat, itu murah hati, amin. Karena orang yang murah hati akan mendapatkan murah hati. Kemudian kebaikan, jadilah orang baik, orang yang baik, suka menolong, suka membantu, tapi jangan juga melebihi dari kekuatan kita, amin. Kalau kita berbuat baik tapi kita ini melebihi dari kekuatan kita, kesanggupan kita, maka kita sendiri yang akan jatuh. Akhirnya apa? Harusnya aku nggak nolong ya, ngomel lah. Akhirnya nggak dapat berkat. Harusnya gara-gara aku bantu ini, ya. Akhirnya dia tuh entek. Amin. Kenapa? Karena melebihi dari kekuatan. Apalagi sampai mau menolong orang, nah, kita pinjam orang lain, amin. Itu yang bikin hidup kita ini susah. Maka itu kita tetap lakukan kebaikan, tapi sesuai dengan kapasitas hidup kita. Amin. Kita menolong orang, mendoakan orang, mengasihi orang. Ya. Kemudian selanjutnya kesetiaan. Kesetiaan itu sangat penting. Kalau saudara setia, maka Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kita.
saudara datang ibadah tiap minggu, pasti Tuhan itu juga setia dan adil. Tidak akan pernah orang yang setia itu ditinggalkan. Mazmur Daud berkata bahwa tidak pernah sepanjang hidupnya Tuhan meninggalkan orang yang setia. Amin. Orang yang setia akan dipelihara. Orang yang setia akan diangkat. Orang yang setia akan dibawa naik dan naik dan naik dalam kemuliaan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa dalam Timotius ya, yang setia sampai garis akhir. Amin. Setia sampai garis akhir akan mendapatkan mahkota kehidupan. Maka itu kita harus setia. Kemudian ayat selanjutnya, kelemah lembutan. Amin. Kelemah lembutan ini bukan omongnya ya, tapi hatinya. Dari hati yang lembut akan keluar kata-kata yang enak didengar. Mungkin kata-kata itu akan sama, nadanya sama, tapi kalau keluar dari hati yang tidak lembut, hati yang penuh mungkin batu dan duri, itu rasanya didengar itu akan berbeda. Amin. Makanya yang utama adalah bagaimana kita dilembutkan hati kita. Bagaimana hati seseorang itu dilembutkan melalui proses kehidupan. Ketika saudara dibentuk Tuhan, saudara bersyukur, di situ hati kita dibentuk. Musa, kenapa Musa dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi? Karena dia melalui proses kehidupan yang panjang dan dia tetap setia dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau hidup kita melalui proses, melalui segala macam masalah, melalui segala macam yang menimpa hidup kita, kita masih tetap mengatakan sesuatu yang baik, kita masih berkata-kata yang baik, itu hati kita dilembutkan. Tapi kalau kita cepat marah, cepat ini, cepat emosi, cepat naik hitam, itu hati kita sebenarnya sedang mengalami kekerasan. Amin. Seperti orang melembutkan ya sesuatu ya, misalnya kayak kacang dilembutkan dan diropokkan. Amin. Pasir dilembutkan juga diselap. Beras supaya jadi tepung, semuanya diproses. Melalui proses kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah untuk melembutkan hati kita, yaitu dengan ketika kita mengucap syukur atas apa yang terjadi di dalam hidup kita, mau baik ataupun tidak baik. Amin. Kemudian yang selanjutnya, penguasaan diri. Ini yang paling sulit. Manusia jatuh dalam dosa karena tidak menguasai diri. Ketika Hawa melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang pertama dia lihat apa? Buahnya bagus sekali, rasanya manis sekali, enak sekali, ya. Dan akhirnya apa? Tergodalah dia. Dan akhirnya setelah tergoda, karena apa sih? Karena dia tidak menguasai diri. Amin. Mari kita buka dulu dalam kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 14. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Sebenarnya bukan ketika kita mau jatuh dalam dosa, jangan kita manggil setan. Pergi setan. Mungkin kita dalam nama Yesus setan pergi. Padahal yang terkena itu hati kita, amin, keinginan kita, amin. Jadi ketika kita mau jatuh dalam dosa, kita nggak akan bisa ngerti. Ketika kita mau amarah, kita nggak akan bisa ngerti. Coba kita marah, kita sehingga sama orang kan kita tengik, keluar roh marah, bisa nggak keluar? Jangan bisa marah itu di hati kita, amin. Mari kita buka, kita baca. Demikian firman Tuhan.
ayat 14. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Amin. Jadi kalau kita ini jatuh, kita menginginkan sesuatu, itu karena ada keinginan di dalam hati kita. Mungkin pertama keinginan itu iblis yang nanam. Tapi kita harus mengerti bahwa setiap keinginan di dalam hidup kita harus mengerti apakah keinginan itu berkenan di hadapan Tuhan atau keinginan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Maka tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, karena pengen jatuh, ya akhirnya jatuh. Amin. Pengen marah, jadi ini marah. Karena pengen sesuatu, dan itulah yang terjadi. Kemudian karena ia diseret, dipikat olehnya. Contohnya aja tadi, Hawa itu pengen, buahnya enak sekali, manis sekali ya. Oh, kita misalnya lihat buah apel ya, buah apel yang merah, yang enak ya, rasanya kan pengen sampai kita apa ya, nelen air liur, ya. Kenapa? Keinginan itu ada di dalam hidup kita. Ia diseret, dipikat olehnya. Kain waktu mau membunuh Habil itu juga karena ada keinginan. Ketika dia marah, ketika dia akhirnya membenci, tidak ada kasih ya, akhirnya tidak bisa berseri-seri, tidak ada sukacita, ya, tidak ada kemurahan, ya, tidak bisa mengampuni, ya, tidak bisa berbuat baik, dan akhirnya apa? Tidak bisa menguasai diri. Dan dia diseret oleh keinginan. Maka Tuhan berkata bahwa jika kau tidak bisa berseri-seri dengan adikmu, ya, perkaranya gitu, maka dosa sudah mengintip di depan pintu dan hendak menguasaimu. Dan Tuhan berkata bahwa kamu harus menguasai. Maksudnya apa? Jangan dikendalikan oleh keinginan itu. Amin. Kemudian ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Jadi keinginan yang di dalam hidup kita itulah yang melahirkan dosa dalam hidup kita. Kemudian, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bisa maut, tapi saya katakan bisa pertobatan, tergantung. Dosa kalau setengah-setengah itu belum akan melahirkan pertobatan. Kenapa? Wah, masih aman, masih enak, wah, masih nyaman, nggak ada yang tahu, ya, belum konangan. Tapi kalau sudah konangan, ya, akhirnya apa? Iya, aku salah, aku tak bertobat. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi lah, aku udah gak layak, akhirnya apa? Ninggalkan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Jadi dosa kalau masih setengah-setengah, belum matang, itu yang sulit untuk ditentukan. Amin. Maka dikatakan di sini, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka dari itu kita harus mengenali hidup kita, hati kita, diri kita. Apa yang ada di dalam hidup? Betapa pentingnya penguasaan hidup. Mari kita buka lagi firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 9 ayat yang terakhir, ayat 24. Saudara-saudara tahu bahwa hidup kita ini adalah
seperti orang yang sedang bertanding. Amin. Kita semua ini adalah orang yang bertanding. Melawan apa? Melawan dosa yang begitu merintangi hidup kita. Amin. Bukan melawan saudara kita, bukan melawan teman kita, bukan juga melawan saingan kita. Demikian firman Tuhan ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapatkan hadiah? Amen. Ini dalam perlombaan semuanya berlari demikian rupa, tapi yang mendapat gelar bahwa yang terbaik adalah yang juara satu. Gak pernah yang juara dua itu akan mengatakan apa yang terbaik. Amen. Tapi juara satu itulah yang akan dikatakan yang terbaik. Maka itu yang mendapat hadiah. Jadi mungkin waktu zaman Roma ya, zaman Roma dulu, ketika bertanding itu yang menang itu yang juara satu saja yang dapat mahkota. Kalau dulu mahkota itu kayak daun ya, daun apa itu di Yunani itu sebagai mahkota, dan itu sangat berharga orang yang menerima itu. Kemudian karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amen. Kita disuruh berlari supaya kita memperoleh hadiah, yaitu mahkota kehidupan. Berlarilah terhadap dosa, berlarilah terhadap sesuatu yang menghambat hidup kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Berlari dan berlari. Kemudian tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi orang yang bertanding dalam pertandingan apa saja, entah itu sepak bola, entah itu lari, entah apa itu, dia akan menguasai diri. Dia akan mengenali kapan dia berlari cepat, kapan dia berlari, kalau apalagi permainan kayak tim ya, sepak bola, kapan dia harus oper ya, kapan dia kira-kira bisa menerobos pertahanan lawan enggak ya. Dia akan menguasai diri, mengerti kekurangannya apa, kelebihannya apa. Demikian juga hidup kita. Kita juga harus tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, supaya kita bisa menguasai diri. Kalau dalam orang bertanding aja untuk memperjuangkan mahkota yang fana, mereka menguasai diri, apalagi kita, amin, anak-anak Tuhan yang sedang bertanding untuk mendapatkan mahkota abadi. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus menguasai hidup kita, supaya kita ini menjadi pemenang. Ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus tidak berlari tanpa tujuan. Kita pun harus berlari bukan tanpa tujuan, tapi kita harus berlari dengan tujuan. Setiap hidup kita punya tujuan. Bukan kita hari ini, wah aku hidup hanya ingin hidup aja, dari hidup aja. Tapi kita harus tujuan. Tujuan akhir hidup kita ini apa? Mau dapat mahkota abadi? Apakah mahkota yang fana? Mau dapat mahkota kehidupan? Atau mahkota yang fana? Kalau kita ingin mendapatkan mahkota yang abadi, kita harus menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Jangan sampai kita mudah jatuh. Amin. Jangan sampai kita terseret oleh keinginan daging kita. Kemudian, dan aku bukan petinju yang
sembarangan saja memukul. Jadi segala sesuatu di dalam hidup kita harus perhitungkan. Kapan kita bergerak, amin. Kapan kita memukul, kapan kita harus bertahan. Sama dengan dalam hidup kita. Kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam. Kapan kita harus menjawab sebuah pertanyaan, kapan pertanyaan itu gak usah dijawab. Amin. Kalau semua pertanyaan di dalam hidup kita ini dijawab, yang akhirnya apa? Yang timbul kadang pertengkaran. Amin. Maka akan lebih baik ketika kita diam. Kita nggak usah jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu di dalam hidup kita. Kita jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang penting. Karena bisa jadi pertanyaan itu untuk apa sih? Merusak hidup kita, merusak hati kita. Amin. Kemudian ayat selanjutnya ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ya ditolak. Kita harus menguasai diri kita, ya. Kita harus melatih tubuh kita menguasai seluruhnya. Kira-kira kita ini di dalam hidup kita ini perlu latihan nggak? Perlu. Kayak orang nyopir aja perlu latihan, ya. Manusia dari sejak zaman lahir sampai mati itu awalnya dari latihan-latihan, ya. Ketika begitu keluar, ya, nangis, ya, pertama latihan bicara, ya, latih ngomong, yang tadinya nggak bisa bunyi R jadi bisa bunyi R, ya. Ya, kemudian dilatih apa? Dilatih jalan, ya, balikkan badan, berjalan, berdiri, semua latihan. Kalau nggak ada latihan, nggak ada orang lahir langsung bisa berdiri. Itu yang ada adalah pedet. Pernah nggak lihat pedet sapi begitu melahirkan, ya, langsung bisa berdiri, bisa jalan tanpa latihan. Kalau kita masih butuh latihan, ya, pedet ini nggak usah perlu latihan tuh. Kita perlu latihan. Kemudian latihan apa? Berdiri, ngomong, ya, ngomong di depan orang dengan sopan, ya, menghargai orang lain perlu latihan, ya. Sampai sekarang kita perlu latihan nggak? Perlu. Walaupun kita ini sudah tua. Jadi namanya belajar itu tidak ada terlambat. Latihan itu perlu. Kesetiaan juga kita perlu latih. Ketekunan kita perlu latih. Berjalan dalam firman Tuhan kita perlu latih. Gak apa-apa, kita mungkin jatuh bangun hari ini. Yang penting kita kembali lagi berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin. Gak apa-apa mungkin hari ini kita jatuh dalam amarah, dalam hal apapun. Tapi kembali lagi ke hati kita, kembali ke hati kita. Amin. Kecuali Tuhan sudah ngomong, aku udah gak mau ya begitu lagi. Amin. Tapi untuk melatih ketika kesetiaan kita harus punya rasa gini. Kalau aku main-main dengan Tuhan, nanti Tuhan juga main-main dengan kita. Amin. Kalau kita main-main dengan Tuhan, Tuhan juga bisa main-main dengan kita. Amin. Maka dari itu kita perlu latihan. Maka di sini aku melatih tubuhku dan menguasainya. Kita harus latih. Melatih berkata tidak untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berlatih tidak, bukan hanya pada korupsi, ya. Tapi kita harus berkata tidak untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan. Itu kita harus perlu latih.
Untungnya apa sih? Nih, untungnya gini. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini bisa dua, ditolak manusia, juga ditolak Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya menjadi calo. Tahu ya calo ya? Ngajak orang untuk naik bis, misalnya ke Jakarta, dia nggak naik. Ya, pertama dia naik, kayak oh iya bener ini bisnya, tapi di dalam narik tiket. Dia nggak ke Jakarta. Demikian juga kalau hidup kita memberitakan firman, kita sharing firman, tapi kita tidak melakukannya, itu sama saja kita ini kayak calo. Amin. Dan kalau kita tidak melatih tubuh kita, tidak melatih hidup kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, maka kita sendiri bisa ditolak. Mungkin ketika kita nasihati orang, kamu aja kayak gini ya, nah itu kan ditolak orang. Amin. Tapi bisa juga ditolak Tuhan. Maka dari itu, mari kita sungguh-sungguh melatih hidup kita, supaya hidup kita ini bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah. Bagaimana sih caranya kita menghasilkan buah-buah? Memang buah-buah itu tidak bisa dihasilkan oleh kekuatan kita sendiri. Kuncinya yaitu kita harus apa? Berakar, bertumbuh, dan akhirnya nanti berbuah. Berakarlah di dalam Tuhan. Berakarlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan bertumbuh dalam firman, dan nanti kita akan menghasilkan buah yang baik. Kenapa orang kok sulit menghasilkan buah yang baik? Buah roh. Kenapa? Karena hatinya tidak berakar di dalam Tuhan. Amin. Ketika seseorang tidak berakar kepada Tuhan, maka dia tidak akan bertumbuh. Dan kalau dia tidak bertumbuh, dia tidak akan menghasilkan buah-buah yang baik. Amin. Buah-buah roh. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berakar di dalam Kristus, dan nanti kita akan dibawa bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Mari kita tutup dengan itu. Terima kasih Bapak. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kesetiaan-Mu ada pada berapa kata. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Berapa kata. Renungkan firman. Biarkan firman itu tertanam di dalam. Jangan biarkan burung-burung memakan firman itu. Jangan biarkan firman itu diinjak-injak orang yang lewat dari kita. Jangan biarkan firman itu dihimpit oleh kekhawatiran. Biar firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Terima kasih. Sebab aku ini milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, dan ku percaya padamu. Ya,
kita lakuin dengan sepenuh hati kita. Ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih sayangmu yang menghidupkanku, aku milikmu, saat aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Kerjakanlah Tuhan, kasih yang berikan aku, Yesus, saat aku ingin milikmu, aku pertahankan hidupku. Kasih